Shalom sahabat GMJ, kita berjumpa lagi di GMJ tanggal 18 Februari tahun 2026. Mari sebelum kita memulai renungan hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas segala anugerah yang boleh Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa benar-benar merasakan bagaimana Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami Tuhan, dan Engkau selalu menyertai kami apapun aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi Bapa, kami rindu Tuhan untuk merenungkan sabda-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya saat ini kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang tercurah atas kami semua, sehingga kami punya telinga yang bisa mendengar, sehingga kami punya hikmat Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu atas kami semua. Bapa, ini kami semua Tuhan, kami serahkan diri kami saat ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami, dan kami mau duduk diam, dan kami mau tenang, kami mau siapkan hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan atas kami semua. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita berjumpa lagi di Good Morning Jesus, dan kali ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena tanggal 18 Februari bertepatan dengan hari Rabu Abu. Teman-teman yang terkasih, seperti yang kita tahu, Rabu Abu itu adalah hari di mana Gereja Katolik memulai sebuah retret agung bagi kita semua, di mana kita ini diminta untuk berpantang dan berpuasa selama 40 hari untuk mempersiapkan diri kita untuk menuju Paskah, untuk menuju hari kemenangan kita, di mana Yesus bangkit dari kematian. Nah, teman-teman yang terkasih, kita mau pause sejenak, kita mau hold sejenak. Pernahkah dalam pikiran kita atau dalam hati kita, dalam benak kita, itu ada pertanyaan, untuk apa sebetulnya saya ini harus berpantang dan berpuasa? Dan apakah kita itu benar-benar mengerti tujuan mengapa Gereja Katolik itu meminta kita atau membuat aturan tentang pantang dan puasa? Nah, teman-teman yang terkasih, mungkin kalau kita ditanya seperti itu, jawaban yang sering kita dengar itu adalah ya untuk bentuk pertobatan kita, itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin untuk membersihkan atau mengkuduskan hidup kita dalam rangka kita mau mempersiapkan Paskah. Atau mungkin sekedar candaan ya, kadang-kadang itu yang pernah saya dengar, sambil menyelam minum air, sambil saya berpantang dan berpuasa untuk mempersiapkan Paskah, saya lumayanlah ada program diet gratis, tidak pakai bayar gitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih, semua jawaban ini saya tidak menyalahkan ya. Semua itu mungkin benar menurut versinya masing-masing. Tetapi kita mau sadari juga bahwa memang gereja itu mempersiapkan fasilitas bagi kita semua umat Katolik untuk menunjukkan atau mengekspresikan ya, atau menunjukkan kepada Tuhan bahwa ya, saya ini bertobat, saya ini mau kembali kepada Tuhan gitu ya. Nah, dan kebetulan sekali kalau kita mau melihat bacaan-bacaan hari ini, di bacaan pertama, bacaan yang kedua, dan bacaan yang ketiga, semuanya itu temanya itu sama, yaitu ajakan untuk bertobat. Kalau di bacaan yang pertama itu mungkin ajakan untuk ayo kamu harus berpantang, berpuasa sambil menangis, karena siapa tahu Tuhan itu akan berbaik kembali kepadamu.
ya. Kemudian di bacaan yang kedua, Paulus itu juga meminta kepada jemaat di Korintus untuk memberikan diri mereka didamaikan dengan Allah. Dan di bacaan Injil itu Yesus itu memberikan tips and trick bagaimana kita itu menjalankan pantang dan puasa kita. Dan untuk judul Injil, perikop Injil, itu memang spesifik ajakan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat. Nah, teman-teman terkasih, dari bacaan-bacaan ini, 1, 2, dan bacaan Injil, memang gereja Katolik itu memang menyediakan fasilitas bagi kita semua supaya kita ini bertobat, supaya kita kembali ke dalam jalan pertobatan, sehingga kita bisa mendekat kembali dengan Allah. Namun kali ini kita mau mencoba untuk meluaskan perspektif kita, ya. Apakah peraturan itu untuk sekedar pertobatan saja? Nah, kali ini renungan hari ini kita mau mencoba melihat sebuah perspektif lain yang ditawarkan melalui bacaan yang kedua, ya. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, ketika saya membaca bacaan yang kedua ini dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, saya itu tertarik dengan ayat yang pertama, ya, dari 2 Korintus 5 ayat 20. Dikatakan seperti ini. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, teman-teman yang terkasih, di sini Paulus menggunakan kata meminta. Nah, ketika saya membaca ayat ini, saya merenungkan kenapa ya seorang rasul itu menggunakan kata meminta. Sedangkan seorang rasul itu punya sebuah otoritas dari Kristus, ya. Dan dikatakan juga kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Sebetulnya Rasul Paulus itu punya otoritas. Dia nggak perlu pakai kata meminta, tetapi dia tinggal kasih kata perintah aja. Mengapa dia harus pakai kata meminta? Nah, sedangkan kalau kita mau lihat kata meminta ini, ya, dalam bahasa Indonesianya, secara kasarnya tuh gini, kalau kita meminta gitu ya, dikasih syukur, nggak dikasih ya juga nggak apa-apa gitu. Tetapi ternyata ada perspektif lain, ya, ada lebih besar daripada ini semua. Nah, jawabannya itu teman-teman yang terkasih, itu ada di kata aslinya, di terjemahan aslinya, yaitu kata-kata Yunani. Nah, teman-teman yang terkasih, kata meminta dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, itu adalah deomai. Ya. Kalau saya cari arti kata deomai ini artinya apa? Ternyata artinya itu tidak seperti yang kita bayangkan tadi. Dikasih syukur, nggak dikasih ya sudah gitu ya. Enggak. Tetapi arti kata deomai dalam bahasa Yunani itu adalah memohon dengan sangat. Memohon dengan sangat. Kalau bahasa Inggrisnya itu to beg, memohon. Mungkin ketika saya membaca artinya itu, dalam pikiran saya, dalam bayangan saya, memintanya itu sambil berlutut, memohon benar-benar. Kalau mungkin bahasa kasarannya itu sampai mengemis gitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih, kita mau memperhatikan ya, bagaimana sikapnya Paulus. Dia tidak menggunakan kata perintah, tetapi dia ini menggunakan kata-kata deomai, memohon dengan sangat. Sehingga dari sini kita bisa menangkap bahwa saat itu Paulus ini punya semacam urgensi atau sesuatu yang sangat-sangat penting untuk umat Korintus ini mematuhi atau menuruti apa yang Paulus katakan gitu ya. Jadi ada sebuah urgensi yang sangat penting yang disampaikan oleh Paulus. Saudara-saudara yang teman-teman yang terkasih dalam Kristus, ketika Paulus mengatakan deomai,
itu artinya Paulus ini peduli dengan jemaat di Korintus. Yang jadi pertanyaan, mengapa kok Paulus itu sebegitu pedulinya dengan jemaat di Korintus? Teman-teman, saya ini seorang ayah, seorang papa, ya, saya punya anak. Ketika saya ini peduli, ketika saya ini mengasihi anak saya, maka saya ini kadang itu menasihati anak saya, itu sambil, ayolah, kamu belajar, supaya masa depanmu ini cerah. Dan saya itu menasihati itu dengan maksud, ayo kamu belajar, itu seakan-akan menjadi sesuatu yang penting bagi dia. Teman-teman, demikian pula dengan Paulus. Paulus itu peduli karena dia sangat mengasihi jemaat di Korintus. Sehingga ketika dia merasakan ada urgensi yang sangat penting, yaitu pertobatan, dia memohon kepada jemaat Korintus, ayo, berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Bertobatlah jemaat di Korintus, karena ini sangat penting. Teman-teman yang terkasih, berdasarkan dari sikap Paulus ini, saya itu teringat dengan panggilan kita masing-masing. Saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa saat kita dibaptis, baik itu baptisan bayi ataupun itu baptisan dewasa, tidak peduli apapun baptisannya, ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, panggilan untuk menjadi imam, menjadi raja, menjadi nabi bagi sesama kita, itu otomatis melekat dalam diri kita masing-masing. Ketika saya merenungkan kisah Paulus ini di bacaan yang kedua di hari Rabu Abu ini, saya melihat Paulus ini melaksanakan panggilannya sebagai nabi bagi jemaat di Korintus. Dia mengajak orang-orang itu ayo untuk mendekat kepada Tuhan. Dan dia merasakan urgensi itu, dan dia dengan kasih, karena alasan kasih, dia ingin jemaat di Korintus untuk mendekat dengan Tuhan. Maka mari kita mau merefleksikan hal ini. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita ini sudah mengaktifkan kembali atau mengingat kembali panggilan kita sebagai imam, raja, dan terutama dalam konteks Rabu Abu ini adalah panggilan kita sebagai nabi. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tidak peduli apapun status kita, entah itu sebagai anak, entah itu sebagai suami, atau entah itu sebagai seorang istri, seorang profesional, seorang entrepreneur, apapun itu teman-teman yang terkasih. Hari ini kita diingatkan, lakukan fungsimu sebagai nabi, sama seperti Paulus. Bagaimana contoh realnya? Mungkin bisa kita aplikasikan sebagai ayah, karena saya seorang papa, seorang ayah. Saya tahu hari Rabu Abu ini hari di mana kita memulai pantang dan puasa. Maka sebagai seorang papa, panggilan saya sebagai papa, sekaligus panggilan saya sebagai seorang nabi, maka saya akan mengingatkan kepada anak-anak saya dan kepada istri saya. Hari ini kita pantang dan puasa. Ayo, kamu mau pantang apa? Kamu mau puasa apa? Puasanya seperti apa? Apakah puasanya itu yang dianjurkan oleh gereja, atau mungkin setiap komunitas atau kita HSM, kita punya cara yang berbeda untuk melaksanakan puasa. Apapun itu, saya ingatkan, saya aktifkan kembali panggilan saya sebagai nabi. Ketika anak-anak, mungkin ada dari kita yang punya anak di bawah 17 tahun, masih belum boleh puasa, pantang, kita ajarkan kepada mereka seperti apa pantang itu, dan tujuannya apa, dan makna rohaninya itu apa. Kita ajarkan kepada mereka. Itulah fungsi nabi. Kemudian mungkin sebagai seorang istri, bagaimana bisa menjalankan fungsi nabi. Jadi fungsi nabi itu tidak hanya terpaku pada seorang pria, enggak.
seorang wanita pun itu punya panggilan sebagai nabi. Contohnya seorang istri, bagaimana istri melaksanakan panggilannya sebagai nabi? Mungkin di rumah harus menyiapkan makanan. Karena ini hari pantang dan puasa, siapkan menu-menu makanan yang tidak bertabrakan dengan pantangnya. Misalkan kalau pantang daging, ya jangan disuguhkan daging, suguhkan yang lain. Ya, kemudian kalau misalkan puasa, ya siapkanlah ketika mau mendekat jam-jam buka puasa, begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana kita yang bekerja, ya? Kalau kita bekerja, mungkin ada teman kita yang sesama beragama Katolik. Ketika dia makan, terus dia makan, ya kita ingatkan dengan penuh kasih ya, maksudnya jangan menghakimi juga ya. Kita mau ingatkan, hari ini pantang puasa loh, kamu pantang apa? Atau misalkan ketika masuk kerja, ya masuk kerja bertemu sama teman-teman satu paroki atau satu komunitas, ditanya aja sambil mengingatkan, bro, kamu pantangnya apa? Atau kamu puasa nggak? Kalau kamu puasa, yuk nanti kita bareng-bareng aja buka puasa. Nah, dengan mengingatkan seperti itu, kita ini sudah menjalankan tugas sebagai nabi. Jadi teman-teman yang terkasih, jangan dibayangkan panggilan sebagai nabi ini kita harus seperti Nabi Musa atau seperti Yesus. Enggak. Dalam praktek sehari-hari ini, kita bisa kok melaksanakan panggilan kita sebagai seorang nabi. Nah, teman-teman yang terkasih, hari ini untuk menutup renungan, kita mau sama-sama merefleksikan kembali. Sama seperti Paulus, di mana dia berfungsi sebagai nabi bagi jemaat di Korintus. Apakah kita mau menjadi nabi bagi sesama kita dan keluarga kita? Teman-teman yang terkasih, mari kita mau tutup renungan ini dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada hari ini. Bapa, hari ini hari Rabu Abu Tuhan, di mana Engkau sendiri yang melalui gereja Tuhan menetapkan hari ini adalah hari pertama di mana kami untuk berpantang dan berpuasa. Bapa, pada hari ini, berdasarkan firman yang sudah Kau sampaikan, kami tidak hanya melihat bahwa pantang dan puasa ini hanya sekedar jalan pertobatan kami, Tuhan. Kami tidak hanya melihat pantang dan puasa ini sebagai hukum atau aturan atau fasilitas gereja bagi kami supaya kami bertobat saja, Tuhan. Tetapi pada hari ini kami mau memaknai pantang dan puasa kami selama 40 hari, selama masa retret agung ini Tuhan, kami mau memaknainya sebagai tugas kami untuk menjadi nabi bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi orang-orang yang kami pedulikan, bagi sesama kami, bagi teman-teman kami Tuhan, teman satu komunitas, teman kerja kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, pada hari ini saat di hari pertama kami menjalankan hari pantang dan puasa, Bapa, kami mohon rahmat-Mu Tuhan, kami mohon karunia Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami semua pendengar GMJ dimanapun kami berada, supaya kami bisa menanggapi panggilan kami sebagai nabi Tuhan, supaya kami bisa membawa teman-teman kami, supaya kami bisa membawa orang-orang di sekitar kami, terutama keluarga yang kami kasihi Tuhan, untuk kembali mendekat kepada Engkau Tuhan, untuk kembali bersama-sama dengan diri kami, berjalan bersama di jalan pertobatan menuju Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas reminder ini, terima kasih Tuhan atas pesan atau pengingat ini Tuhan, sehingga membuat kami mawas diri Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, kami punya panggilan untuk menjadi nabi bagi teman-teman dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Berkati kami Tuhan, segala apapun aktivitas kami sepanjang hari ini. Kau sertai kami, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami sukacita Tuhan, Kau berikan kami damai sejahtera Tuhan. Dan tak lupa juga Bapa, kami mohon berkat-Mu, kami mohon kekuatan-Mu Tuhan bagi kami semua, supaya kami selama 40 hari ke depan, kami benar-benar berpantang dan berpuasa, dan kami benar-benar memfokuskan diri kami kepada Engkau Tuhan, kepada salib-Mu Tuhan Yesus. Sehingga pada saatnya nanti ketika kami boleh menyambut Tuhan kebangkitan-Mu, kami boleh merayakan dengan sukacita, kami boleh merayakan dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua doa-doa ini, semua penyembahan kami, semua ucapan syukur, kami naikkan ke dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu di GMC berikutnya. Dadah, God bless.